Tes, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sebelum dimulai secara resmi, mohon izin untuk diberikan feedback. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas ya, Kak? Oke, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di ruang belajar di majelis ilmu yang penuh keberkahan ini, di mana lagi kalau bukan di Sekolah Pranikah Siap Akad The Journey Batch pertama di kelas yang ketiga tentunya teman-teman. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aspek membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan teman-teman, perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Abdul Aziz yang insya Allah pada malam hari ini akan menemani teman-teman satu frekuensi kembali sebagai pembawa acara dalam kelas yang spesial pada malam hari ini. Dan izinkan saya untuk mengingatkan kembali teman-teman, sebagai pengingat saja, Siap Akad adalah salah satu program unggulan yang dimiliki atau yang dinahkodai oleh Sohabah Foundation teman-teman. Dan program ini dirancang untuk menjadi teman perjalananmu menuju pernikahan yang penuh keberkahan dan menghadirkan tentunya narasumber yang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Dan selain Siap Akad teman-teman, Sohabah juga punya berbagai program-program menarik lainnya seperti ada kurban pelosok dan tabungan kurban, kemudian juga ada jumbo atau Jumat borong. Kalau teman-teman ingin tahu informasi mengenai program-program menarik lainnya yang dimiliki oleh Sohabah dan konten-konten menarik yang dimiliki Sohabah, silahkan teman-teman follow di Instagramnya di Sohabah Official dan di TikToknya juga di @sohabahofficial. Teman-teman di follow saja, dikepoin, insya Allah penuh keberkahan dan penuh manfaat insya Allah. Dan lagi-lagi teman-teman, sebelum kita lanjut kepada materi, tentunya saya ingin tahu dulu nih teman-teman yang sudah hadir di kelas Siap Akad The Journey Batch pertama di kelas ketiga ini dari mana aja? Coba silakan. Pengen lihat dulu kemarin, kalau kemarin ada yang jauh-jauh, nah sekarang saya mau lihat lagi nih, kira-kira jauh-jauh juga nggak nih? Ada Kak Zuprizal masih hadir nih, Masya Allah. Ada dari Pekanbaru tentu saja, Pak Kak Zuprizal. Semoga selalu sehat. Bogor, Solo, Aceh, Purworejo Kak, Masya Allah luar biasa. Ada lagi di mana teman-teman? Ada yang dari Aceh luar biasa nih di ujung Pulau Sumatera ya, Masya Allah. Ada yang dari Bandung, Masya Allah jauh-jauh banget nih teman-teman nih. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang dari jauh-jauh bisa belajar, terpuaskan belajarnya nih untuk mempersiapkan pernikahan teman-teman di kelas Siap Akad Journey Batch pertama dan di kelas ketiga ini Insya Allah. Dan teman-teman selalu dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman sebagai pengingat, di kelas sebelumnya kita sudah belajar bersama Ustadz Maulana Umar. Betul ya? Ah ya. Iya, dengan tema mengenal ta'aruf, niat serius butuh cara yang serius. Kita belajar bahwa cinta itu tidak cukup dengan rasa, teman-teman, tapi juga harus punya arah dan adab yang benar. Nah, mantap banget kemarin kelas kita belajar bareng-bareng untuk mempersiapkan dan mengenal apa sih itu ta'aruf. Nah, teman-teman. Dan malam ini, luar biasa banget nih. Kita lanjut ke topik yang sangat penting untuk kehidupan rumah tangga nanti kita. Bagaimana komunikasi bisa menjadi kunci langgengnya hubungan suami istri. Wah, luar biasa banget nih. Dan sebelum kita masuk ke materi dan sebelum saya memperkenalkan siapa sih pemateri kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan lagi-lagi aturan teknis untuk apa teman-teman? Untuk memperlancar program kita, program belajar kita bareng-bareng nih. Silakan Mas Ope ditampilkan. Silakan.
Nah, di sini Nah, di teman-teman, sini teman-teman, di poin pertama di ada poin pertama, silahkan teman-teman atau mohon menjaga adab selama kelas berlangsung dan tidak cuma di kelas ya teman-teman ya, tapi juga di grup teman-teman silahkan teman-teman kirimkan ataupun dilarang untuk mengirimkan selain informasi dari siap akad the journey ini dan kemudian teman-teman jika memungkinkan silahkan nyalakan kamera supaya lebih interaktif lagi teman-teman dan kalau kata Ustadz saya ulangi lagi salah satu adab belajar secara virtual adalah menyalakan kamera teman-teman. Nah, seperti itu dan silahkan teman-teman jika berkenan juga silahkan menggunakan virtual background ya yang sudah dibagikan oleh panitia. Dan bila bertanya nanti di sesi tanya jawab atau sesi Q&A nanti bersama pemateri kita, silakan gunakan fitur raise hand apabila teman-teman ingin berinteraksi dan bertanya langsung kepada pemateri dan juga silakan teman-teman menuliskan di kolom chat. Nah, kita silakan di kolom chat yang sudah disediakan oleh Zoom, ada oleh aplikasi Zoom, silakan teman-teman gunakan dengan format apalagi kalau bukan nama, nama daerah dan pertanyaannya seperti itu teman-teman. Dan terima kasih Mas Ope, silakan dinonaktifkan kembali. Dan teman-teman jangan lupa untuk siapkan catatan teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa untuk ikut challenge yang diadakan oleh Sohaba Foundation. Dan jangan sampai kelewatan di kelas kelima, teman-teman di kelas terakhir teman-teman akan dijelaskan oleh tim kami mengenai informasi layanan taruf yang sudah disediakan oleh Sohaba. Ini luar biasa sekali teman-teman jangan lupa jangan sampai dilewatkan dan silakan teman-teman catat apa yang akan kita bahas pada malam hari ini dan silakan ikuti challenge agar mendapatkan hadiah yang menarik dari Sohaba Foundation. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman tanpa berlama-lama lagi, malam ini kita akan belajar bersama seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau sudah pernah mengisi di kelas siap akad di sebelumnya, yaitu adalah di Teh Ikmah Hanifah Restisari. Beliau adalah seorang founder dari Fitrah Play dan penggiat pranikah dan pengasuhan anak selaras fitrah. Dan insya Allah beliau dikenal juga dengan pendekatan yang lembut namun sangat dalam dalam membahas komunikasi dan dinamika hubungan suami istri. Nah, ini sangat cocok banget untuk kita belajar bersama beliau dan malam hari ini beliau akan membawakan tema yang sangat menarik yaitu ngobrol sampai tua, komunikasi suami istri yang menguatkan. Nah, itu dia teman-teman. Sebelum kita mulai, apakah Teh Hikmah sudah berada di ruang Zoom? Assalamualaikum Teh Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Masya sudah, Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Hikmah gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, cuman di Bandung Ah, lagi hujan besar. Nanti kalau oh iya. misalkan ada kendala sinyal atau apa, mohon maaf. Iya, siap Teh Hikmah. Semoga Allah selalu melancarkan kita belajar bersama dengan Allah mudahkan sinyalnya kita. Masya Allah luar Amin, biasa. amin. Dan Teh Hikmah sudah siap ya insya Allah ya untuk sharing-sharing bersama teman-teman. Dan Sudah kira-kira insya Allah. boleh di-spill dong Teh. Apa sih bahasan kita pada malam hari ini? Sebagaimana judulnya, kita akan bahas tentang komunikasi. Waduh, luar biasa. Ini judul sangat menarik teh untuk kita pelajari sebagai persiapan kita menuju pernikahan. Insya Allah tanpa perpanjang kalam lagi, karena Teh Hikmah sudah siap dan insya Allah Allah mudahkan sinyalnya teman-teman. Semoga kita doakan semoga sinyal kita bersama Allah lancarkan. Nah, untuk kita belajar langsung saja kepada Teh Hikmah kami persilahkan. Baik, bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala muridunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik teman-teman, layar saya udah kelihatan atau di teman-teman keluar layar yang lain? Di Google, teh, Ah, di Google. search pixel. Nah, ini sudah. Alhamdulillah. Oke, oke. Baik. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang ngobrol. Ngobrol sampai tua, komunikasi suami istri yang menguatkan. Sebenarnya ini materi nanti ya buat teman-teman kalau misalkan udah menikah, punya pasangan, punya suami, punya istri, nah itu dipakainya sih di situ. Cuman kenapa harus dipelajari dari sekarang? Karena ternyata faktanya di Indonesia pada saat ini itu tingkat perceraian salah satunya yang paling tinggi itu akibat komunikasi. Tapi bukannya karena ekonomi, bukannya karena perselingkuhan atau yang lainnya. Nah, sebenarnya kasus-kasus terkait dengan ekonomi, terkait dengan perselingkuhan dan lain sebagainya itu bisa selesai kalau misalkan kita berkomunikasi, benar nggak? Kalau misalkan kita nggak punya uang nih, diujinya di ekonomi, baik itu suami nggak punya uang atau misalkan nanti pas kita nikah diuji dengan ekonomi yang buruk, selama komunikasinya baik, insya Allah ujian ekonomi itu akan bisa terlewati. Begitupun dengan mungkin adanya kasus perselingkuhan atau apa, kalaupun misalkan si suaminya selingkuh terus minta maaf, ataupun istrinya selingkuh terus minta maaf, selama komunikasi di antara mereka terjalin baik, entah pada nantinya mau bersatu kembali atau mungkin bercerai, selama komunikasinya terjalin baik, ya itu akan menemukan jalan gitu ya. Jadi kenapa sih ngobrol itu penting? Ditambah lagi, ulama-ulama pada zaman dulu itu pernah menjelaskan atau sering kali menjelaskan bahwa menikah itu isinya itu 95% adalah komunikasi atau ngobrol. Apa yang diobrolin dalam pernikahan? Wah, banyak banget. 95% isinya ngobrol. Sekarang bagaimana kalau suami istri di dalam rumah itu nggak ngobrol sama sekali? Ah, teh ngobrol itu mudah gitu ya. Selama ini juga ngobrol sama teman, ngobrol sama orang tua. Dan pada faktanya, kalian sadar atau enggak, komunikasi di dalam rumah tangga, termasuk komunikasi suami istri, walaupun dianggap mudah, itu ternyata susah. Susah banget. Dan bahkan kan sekarang saya mengadakan konsultasi ya, konsultasi di rumah terkait dengan perjalanan proses rumah tangga suami istri. Kebanyakan masalahnya yang mereka hadapi gitu ya pada saat ini adalah susah ngobrol. Teh aku susah ngobrol sama suami. Teh kenapa ya istriku tuh begini aku susah ngobrol harus kayak gimana, dan itu ternyata permasalahan yang sering dialami oleh rumah tangga. Jadi kenapa sih teh kita harus ngebahas materi ini? Padahal kita kan masih jomblo ya karena banyak pasangan yang sebenarnya nggak lagi ngobrol di dalam rumah tangganya gitu ya. Suami mau arahnya kemana rumah tangganya, istri mau arahnya kemana, apa yang dialami oleh istri tidak tahu suaminya, apa yang dialami oleh suami tidak tahu istrinya, begitu terus. Jadi seolah-olah serumah tapi nggak sejiwa gitu ya. Suaminya jalan kemana, istrinya jalan kemana, saling masing-masing. Emang ada rumah tangga yang seperti itu? Kebanyakan rumah tangga sekarang itu kayak gitu ya. Suami cuma ngasih nafkah, ya yang penting ngasih uang lah ke istri, sementara nggak tahu tuh kondisi istrinya kayak gimana. Istri cuman ngejalanin pekerjaan domestik terus menerus, sementara nggak tahu kondisi suaminya seperti apa. Ditambah lagi karena komunikasi adalah oksigen di dalam pernikahan. Bayangin aja kalau di dalam tubuh kita yang namanya oksigen itu kan dibutuhkan setiap saat ya. Bahkan kalau misalkan kurang asupan oksigen aja selama 3 detik, organ tubuh itu bisa langsung mati, bahkan langsung disfungsi gitu, tidak berfungsi. Ini oksigen di dalam pernikahan, nggak ada pernikahan, terus nggak ada oksigen di dalam pernikahannya, terus dibiarkan bertahun-tahun, ya mungkin rapuh gitu ya dari dalam. Ditambah lagi karena dalam Islam pun mengajarkan lembutnya dalam proses bicara. Mau hal sepahit apapun itu, kalau misalkan dibicarakan dengan baik, insya Allah ujiannya akan terlewati juga. Ditambah lagi karena tantangan zaman komunikasi digital. Ah mungkin cukup lewat HP, ah mungkin cukup lewat chat, dan lain sebagainya. Padahal itu nggak cukup. Atau karena ngobrol sampai tua adalah bentuk dari ibadah yang panjang. Kenapa judulnya adalah ngobrol sampai tua? Ya diharapkan kalau misalkan nanti kita bisa ngobrol sama suami kita sampai nanti kita meninggal, salah satu di antara kita mungkin.
dan atau mungkin karena takdir Allah kita bisa bercerai dengan baik-baik, ya wallahu alam bisawab, tergantung dengan takdir yang Allah tuliskan untuk kita. Faktanya apa teh? Ya faktanya karena komunikasi terbatas pada hal teknis logistik saja ya, karena tadi sebatas suami itu ngasih nafkah, istri ngerjain domestik, that's it gitu ya, nggak ada apa-apa lagi. Atau waktu ngobrol semakin sedikit. Aduh teh boro-boro ngobrol sama suami nih kebanyakan ya. Aduh teh boro-boro ngobrol sama suami gitu ya. Suami pulang kerja udah capek langsung tidur. Istri ngurus anak dari pagi, boro-boro mau ngobrol nungguin suami sampai pulang. Ya udah istirahat aja selama pekerjaan domestik udah selesai dan lain sebagainya. Atau banyak pasangan yang lebih banyak interaksi lewat chat. Teh kan aku LDR, aku LDM misalkan ya, long distance marriage. Gimana caranya bisa sering ngobrol sama suami sementara sekarang lewat HP aja gitu dan terbatas. Atau topik obrolan yang bingung. Teh atau ngobrol apa sama suami teh? Apalagi yang mungkin pernikahan nanti ya teman-teman alami sendiri di pernikahan episode pertama, tahun pertama, di tahun kedua, tahun ketiga mungkin banyak tuh bahasannya, bahasan topik-topik yang bisa dibicarakan. Mulai masuk ke tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, sampai tahun ke-10 itu makin minim pembicaraannya kalau memang tidak dipupuk dari awal. Aduh bingung ini teh bahas apa ya? Yang suami butuhkan nggak tahu, yang istri butuhkan nggak tahu, yang anak-anak butuhkan nggak tahu, yang rumah tangga secara keseluruhan itu nggak tahu. Jadi pada bingung gitu ya. Akhirnya rumah tangga tidak berjalan dengan semestinya. Ditambah lagi kebiasaan memendam perasaan. Teh suamiku tuh nggak pernah ngedenger aku. Aku udah curhat panjang lebar, suamiku kayak ya udahlah nggak peduli. Suami juga sama, percuma teh curhat sama istri, nanti ujung-ujungnya aku lagi yang disalahin. Percuma teh curhat sama istri, nggak ada solusinya, misalnya seperti itu. Atau pasangan LDR tadi yang sempat bertemu 2 sampai 3 kali sepekan atau bahkan dalam 1 tahun ya, yang nanti dapat jodohnya mungkin orang pelayaran yang jarang pulang, itu gimana? Atau yang nantinya penerbangan gitu ya, terus menerus selama 1 bulan tuh ke negara lain, gimana caranya komunikasi? Ya itu jadi hambatan. Atau pasangannya sibuk kerja, terutama bagi teman-teman yang memutuskan nanti setelah punya pasangan, suami atau istri, keduanya bekerja. Istrinya bekerja, suaminya bekerja, nanti komunikasinya itu akan sangat sulit. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama capek. Istri capek kerja, suami capek kerja, ketemu sama-sama capek, sampai ke rumah, nanti pada akhirnya istri yang mengerjakan domestik, suami langsung istirahat, belum lagi ngurus anak-anak, terus ngobrolnya kapan? Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Atau bahkan komunikasi yang pernah buruk. Jadi sering mengupayakan nih komunikasinya baik-baik aja. Tapi tiba-tiba ada salah satu pasangan gitu ya, atau entah istrinya atau suaminya yang responnya buruk. Ya, responnya buruk. Istrinya baik-baik aja ngobrol, tapi respon terhadap sang istri berlebihan. Atau mungkin suami baik-baik aja ngobrol sama istrinya, mencari solusi dan sebagainya. Tapi istrinya responnya respon error gitu ya, nggak menyambut apa yang diobrolkan dengan suami dengan baik. Mungkin teman-teman punya apa ya, kayak pengalaman yang pernah teman-teman lihat dari ibu atau ayah atau paman atau bibi yang punya komunikasi atau bahkan berantem di depan kita. Nah, itu salah satu komunikasi yang udah nggak sehat lagi. Terus apa teh komunikasi dalam pernikahan itu? Jadi komunikasi dalam pernikahan adalah proses saling menyampaikan sebenarnya. Intinya tuh kalau misalkan komunikasi secara global ya, pengertian secara harfiah, komunikasi ke teman, komunikasi ke ibu atau komunikasi ke guru, ya pada intinya adalah kita saling berinteraksi satu sama lain gitu ya, menyampaikan apa yang kita mau dan menyampaikan apa yang kita maksudkan. Begitu pula dengan pernikahan. Jadi komunikasi dalam pernikahan itu segala hal yang kita rasakan seharusnya disampaikan kepada pasangan. Jadi bagaimana atau proses saling menyampaikan dalam urusan apa? Ya segala hal, entah itu pikiran, entah itu perasaan kita seperti apa, entah itu kebutuhan di antara suami dan istri gitu ya, dan tujuan rumah tangga ke depannya seperti apa. Karena tanpa komunikasi, cinta itu bisa jadi perasaan yang pelan-pelan akan membeku. Makanya di dalam rumah tangga akan ada disebut serumah tapi tak sejiwa. Itu sering banget tuh dibahas ya, serumah tapi tak sejiwa. Maksudnya gimana? Kita tinggal raganya tuh berdua, tidur di kasur yang sama, terus hidup di bawah atap yang sama, tapi nggak ada jiwanya di sana. Karena apa ya? Karena kurang komunikasi di antara suami dan istri. Lalu
bentuk-bentuk komunikasi dalam pernikahan itu apa aja gitu ya, bentuk-bentuknya. Nah, yang pertama itu komunikasi verbal, berbentuk ucapan sama kata-kata. Ini cara yang paling umum yang suami istri harus miliki. Kayak misalnya terima kasih ya udah bantu cuci piring, atau aku capek banget nih hari ini, boleh nggak aku istirahat dulu nanti kita ngobrol lagi. Dampaknya apa sih kenapa harus ada komunikasi verbal? Karena meningkatkan rasa dihargai dan diterima. Kebanyakan suami nggak tahu kondisi istrinya, istri nggak tahu kondisi suaminya. Jadi seolah-olah ketika suaminya pulang berharap ingin istirahat karena capek kerja atau udah dimarahin bos misalkan ya di tempat kerjanya. Si istri yang nggak tahu kondisi suaminya, akhirnya kamu sih nggak pernah bantuin domestik. Atau tahu nggak sih perasaan aku hari ini gimana, dan terus menerus cerita gitu ya tentang segala hal. Padahal diri suami itu capek banget pengen istirahat. Itu kalau misalkan perasaan itu terus dipendam, itu akan jadi bom emosi suatu saat nanti. Begitupun dengan istri. Ya, begitupun dengan istri, istri pengen curhat segala keluh kesah yang dirasakan. Terus tadi pagi mungkin anaknya kejeduk tembok ya, akhirnya kepalanya benjol, atau mungkin tadi ada suatu kejadian lah sama tetangga yang pengen diceritain sama suami, atau mungkin tiba-tiba atap bocor yang perlu segera diperbaiki. Nah, kasus-kasus seperti itu tuh sering banget kejadian di rumah tangga, teman-teman. Atau mungkin nanti ada tukang sampah yang bermasalah, ada pipa yang rusak, ada wah pokoknya ada segala macam di hal domestik yang pengen diceritain nih ketika suaminya nggak ada. Terus tiba-tiba pengen bilang, pengen cerita, pengen kasih apa ya, pengen kasih advice lah. Nah aku udah kayak gini. Tapi ternyata suaminya nggak mau dengerin. Aduh itu banyak banget dialami oleh istri. Akhirnya suami yang tadinya mungkin capek dan lain sebagainya memendam perasaannya, atau istri yang tadinya pengen ngobrol ini itu akhirnya memendam perasaannya. Bayangin selama bertahun-tahun begitu, selama setiap hari bahkan ya, mereka ketemu tapi nggak pernah bisa menyampaikan perasaannya itu, akhirnya sudah jadi bom emosi. Makanya kalau misalkan ada satu aja ya trigger yang bikin suami istri itu berantem, wah semua perasaan yang tadi dipendam itu langsung keluar. Kayak bom, bom meledak, akhirnya ya mereka berantem pada saat itu. Bisa jadi permasalahan nantinya KDRT lah, atau mungkin nantinya keluar dari rumah, pisah rumah, atau mungkin masalah-masalah lainnya yang bahkan lebih parah. Sekedar capek ya, mau aku bikinin teh hangat nggak? Atau kamu udah pulang, aku udah siapin air hangat kok buat kamu mandi, misalnya kayak gitu. Menyambut suami pas pulang kerja. Enak kan? Kita udah capek, misalnya udah hujan-hujanan naik motor pulang kerja. Terus istri tuh pulang dengan, oh boleh nih aku udah siapin air panas buat kamu mandi. Atau kamu mau makan malam udah ada di meja makan, misalnya kayak gitu. Itu kan enak banget ya buat laki-laki. Atau buat istri deh. Makasih ya udah masak ini, kamu pasti capek. Nanti besok-besok kita beli ke warteg aja. Wah itu menyenangkan banget bagi istri yang tiap hari masak. Atau kamu capek ya hari ini misalkan jaga anak dua, biarin sok kamu istirahat dulu, anak dua biar aku yang jaga sambil istirahat pas pulang kantor. Wah itu juga enak banget nih. Komunikasinya sesimpel itu, tapi itu diperlukan di dalam rumah tangga. Nah itu namanya komunikasi verbal. Emang harus ya bilang terima kasih sama suami atau istri? Harus. Nggak harus tiap hari, tapi mungkin beberapa kali harus dibilang pada pada istri atau pada suami. Makasih ya udah nafkahin kita kita sama-sama. Atau aku tahu kok nanti di kantor kamu ada masalah ini misalkan ya. Atau apa. Nah itu berguna banget loh. Jadi nambahin koamnya suami. Atau mungkin ke istri nih, makasih ya udah jagain anak-anak. Atau makasih ya udah masakin. Atau wah lipetan setrikaan kamu bagus banget nih sampai rapih bajunya misalnya kayak gitu. Sederhana itu tapi susah. Kenapa susah? Karena sama-sama gengsi. Suami ada itu mau biasa tuh teh gitu ya beresin domestik. Istri juga sama, bukannya kewajiban suami untuk menafkahi. Ya memang itu gitu ya kewajibannya, tapi kalau misalkan memang gak ada komunikasi verbal di antara kalian, itu bisa jadi hal yang paling mendasar dan basic yang dilupakan oleh suami istri. Yang kedua, komunikasi non verbal. Kalau tadi diucapkan, kalau sekarang itu bahasa tubuh dan ekspresi. Kayak misalkan kalau kita ngobrol sama istri ya nggak melotot-melotot banget gitu ya. Kalau kita ngobrol sama suami itu nggak kasar-kasar banget, nadanya nggak tinggi misalnya kayak gitu. Atau bahkan menyentuh tangan saat meminta maaf, pelukan spontan tanpa kata-kata misalkan ya. Dampaknya apa? Ya membangun rasa aman di antara mereka. Kenapa hal ini perlu? Karena kebanyakan lagi ya rumah tangga yang sedang berjalan pada saat ini itu kalau misalkan suaminya udah capek di kantor, terus pas pulang-pulang istri nggak ngerti kondisi suaminya, itu kadang-kadang
diamlah aku capek gitu ya. Kamu bisa berhenti sebentar nggak sih? Aku pengen sendiri dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang nyakitin hati istrinya. Atau mungkin istri nih yang udah pak pikpok ngerjain apapun, tiba-tiba suami tidak menghargai dirinya, wah itu bikin sakit hati banget buat suami ataupun istri. Nah, kalau misalkan di dalam siroh ada nggak sih bentuk komunikasi nonverbal atau komunikasi verbal seperti tadi? Itu ada di kisah rumah tangganya Rasulullah sama Saudah. Ini masuk ke sesi siroh ya. Contohnya kisah Rasulullah dan Saudah. Jadi kalau teman-teman tahu, Saudah itu adalah istri keduanya Rasulullah. Jadi setelah Ibunda Khadijah meninggal dunia, kalian tahu kan Ibunda Khadijah itu kan istri pertamanya Rasulullah. Setelah adanya peristiwa boikot besar-besaran kepada kaum muslim, boikot kaum muslim itu terjadi sekitar kurang lebih 4 tahun gitu ya, 3 atau 4 tahunan, di mana orang-orang kaum kafir itu nggak boleh nikah sama kaum muslim, nggak boleh membeli barang dagangan kaum muslim, dan juga tidak boleh bersilaturahmi atau ngobrol atau apapun dengan kaum muslim. Selama kurang lebih 4 tahun itu, kebutuhan orang-orang muslim itu didanai oleh Ibunda Khadijah. Makanya hartanya Ibunda Khadijah habis-habisan itu karena membiayai seluruh umat muslim yang ada di kota Mekah pada saat peristiwa boikot ini. Setelah peristiwa boikot itu selesai, qadarullahnya beberapa bulan dari sana Ibunda Khadijah meninggal dunia. Meninggalnya Ibunda Khadijah itu disebut dengan tahun kesedihan, di mana setelah pamannya Rasulullah wafat, disusul berapa bulan kemudian Ibunda Khadijah wafat, wah sedih banget tuh kan Rasulullah pada saat itu, sebelum pada nantinya Allah kasih perjalanan Isra Mi'raj gitu ya. Nah, di situ lagi terpuruk-terpuruknya para sahabat itu untuk untuk agar Rasulullah bahagia lagi. Nah, para sahabatnya itu merekomendasikan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau misalkan engkau menikah lagi? Jadi oleh para sahabat itu daripada Rasulullah bersedih karena kepergiannya Ibunda Khadijah, kan Rasulullah cuma punya satu ya pada saat itu. Ayo Rasulullah menikah lagi, nggak apa-apa. Nah pada saat itu Rasulullah boro-boro mikirin pernikahan atau istri baru ya. Baru sedih kehilangan Ibunda Khadijah yang begitu luar biasa menemani dakwah beliau. Akhirnya adalah satu sosok yang direkomendasikan oleh para sahabat, namanya Ibunda Saudah. Pada saat itu Ibunda Saudah pun udah sepuh, usianya kurang lebih mau 50 tahun. Pada saat itu Rasulullah sekitar 40 tahun sekian lah ya, 40 tahun sekian. Ibunda Saudah 50 tahun, udah agak tua. Kenapa direkomendasikan sama Ibunda Saudah? Karena Ibunda Saudah itu punya suami. Suaminya dulunya adalah ikut ke agama Islam di awal, terus ya ikut dakwah juga Rasulullah tapi meninggal dunia gitulah. Pada intinya seperti itu. Nah, untuk memuliakan jandanya Saudah yang pada saat itu juga udah sepuh, akhirnya para sahabat merekomendasikan dijodohin. Ya udah Rasulullah sama Ibunda Saudah aja. Mau nggak? Karena Rasulullah juga butuh orang untuk menjaga anak-anaknya yang pada saat itu juga belum dewasa-dewasa banget, butuh orang juga untuk mengurusi rumah tangganya karena Ibunda Khadijah udah pergi. Nah, pada saat itulah ya sudah akhirnya Rasulullah menikah dengan Ibunda Saudah. Apa sih yang paling krusial di komunikasi antara Rasulullah sama Ibunda Saudah pada saat itu? Jadi setelah setelah menikah dengan Saudah, kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj ya, yang naik ke langit itu, teman-teman juga pada tahu. Nah, setelah itu tidak lama dari sana menikahlah Rasulullah dengan Aisyah, istri ketiga. Teman-teman juga tahu ya bagaimana kecintaannya Rasulullah itu cinta banget sama Ibunda Aisyah. Sampai-sampai ya Ibunda Saudah tuh agak minder gitu ya, ada insecure. Aduh, aku mah udah tua. Terus aku kayaknya bisa bantu urusan domestik aja. Sementara ya aku juga sadar diri kalau misalkan Rasulullah lebih cinta sama Ibunda Aisyah. Nah, pada saat itu Rasulullah ya punten-punten pas kalau misalkan di dalam kebutuhan suami istri kan ada kebutuhan seksual ya. Rasulullah itu enggan minta ke Saudah karena udah sepuh, takut ngerepotin, takut gimana gitu ya. Ibunda Saudah juga minder, insecure karena ya Rasulullah udah punya istri Aisyah lah gitu, udah dicintai banget. Terus juga kalau misalkan minta nih sebagai istrinya, aduh rasa-rasanya nggak tahu malu banget gitu ya. Itulah ya perasaan yang dimiliki oleh Saudah. Jadi Saudah di rumahnya ngurusin anak-anak dan sebagainya domestik, sementara ya Rasulullah
kadang-kadang pindah-pindah di rumahnya atau di rumah Ibunda Aisyah. Pada saat itu terjadilah miskomunikasi di antara mereka nih, kejadian miskomunikasi antara Rasulullah yang enggan atau apa ya, kayak ya kayak menghormati lah, menghormati Saudah. Nggak mungkin juga aku misalkan minta sebagainya, minta berlebihan, sementara kondisi fisik Ibunda Saudah tidak sebugar dulu gitu. Sementara Ibunda Saudah juga ada rasa insecure yang luar biasa. Pada saat itu siapa yang nggak insecure gitu ya? Ketika istri ketiganya Rasulullah adalah Ibunda Aisyah. Nah, pada saat itu berbulan-bulan ternyata miskomunikasi itu terjadi. Ada satu waktu di mana Rasulullah lah yang mencairkan suasana. Wahai Saudah, nanti malam aku akan ke rumahmu, bagian rumah itu. Tumben-tumben nih Rasulullah bilang seperti itu. Biasanya tinggal datang aja. Ternyata pada malam hari itu mereka berdua mencoba mencairkan suasana di dalam kamarnya. Apa yang Rasulullah sampaikan? Wahai Saudah, bagaimana jika aku menceraikanmu? Wow, itu. Bayangin aja teman-teman, ketika ada miskomunikasi berbulan-bulan, kemudian Rasulullah langsung bilang, wahai Saudah, bagaimana jika aku menceraikanmu? Apa perasaan Saudah pada saat itu? Teh, emang kenapa sih Saudah harus diceraikan? Ya karena Rasulullah tuh menghormati Saudah juga, enggan juga ke Saudah. Khawatirnya di pikiran Rasulullah tuh tugas domestik dan ngurus anak dan melayani beliau adalah memberatkan Saudah gitu, ngerti nggak? Dalam sisi yang positif ya, bukan negatif. Memberatkan Saudah, jadi ya sudahlah Saudah dibebaskan dari pekerjaan itu karena udah ada Aisyah gitu, intinya seperti itu. Pada saat itu yang ketangkep sama Saudah kan beda lagi karena Saudah kan ada rasa insecure gitu. Aduh, di situ langsung mata Saudah sama mata Rasulullah saling menatap. Nggak sadar tuh Saudah langsung meneteskan air mata. Apa yang dibilang oleh Saudah? Wahai Rasulullah, biarkan aku tetap menjadi istrimu dan jatah malamku aku akan berikan kepada Aisyah. Terus setelah mendengar hal itu Rasulullah bilang lagi, kenapa engkau mau tetap menjadi istriku? Apa yang dibilang Saudah? Dan ini kata-kata yang paling fenomenal banget. Aku ingin dibangkitkan sebagai istri Rasulullah. Bayangin aja, aku ingin dibangkitkan sebagai istri Rasulullah. Jadi jangan ceraikan aku, biarkan jatah malamku diberikan kepada Aisyah dan aku ingin dibangkitkan sebagai istrinya Rasulullah. Wah, di situ. Dan kejadian komunikasi nonverbal, kalau misalkan teman-teman lihat di dalam sirohnya, mereka berkata seperti itu dari awal sampai akhir sambil pegangan tangan sama tatap-tatapan mata. Di pinggir kasur sedang duduk berdua. Wah, bayangin aja komunikasi verbalnya bagus, komunikasi nonverbal di antara mereka tuh bagus walaupun sudah terjadi miskomunikasi di antara mereka berdua. Pada akhirnya bagaimana ya? Pada akhirnya sampai Saudah meninggal dunia, Saudah tetap menjadi istrinya Rasulullah. Tapi jatah malamnya sudah diberikan kepada Aisyah. Wah, luar biasa ya. Itu karena kepengennya Saudah sendiri. Wahai, dan Saudah juga udah menyanggupi dan tahu fisiknya sudah tidak mungkin gitu ya untuk melayani Rasulullah dalam segala hal. Jadi tapi karena pengen dibangkitkan nanti di hari akhir sebagai istrinya Rasulullah, jadi Rasulullah juga tetap mempertahankan Saudah dan menghormati Saudah sebagai bagian dari istri beliau. Wah, keren banget ya. Itu kejadian di dalam sirah tuh. Ada yang seperti itu. Yang ketiga, komunikasi emosional. Ini menyangkut perasaan dan empati. Ini bentuk komunikasi terdalam suami istri yang tidak hanya bertukar informasi tapi bertukar rasa. Aku ngerasa sedih nih waktu kamu lupa janji kita misalkan. Atau aku tahu nih kamu lelah tapi aku butuh pelukanmu. Nah, kita lanjutkan kisah sirahnya untuk contoh komunikasi emosional. Setelah berkata, sudah tadi berkata, aku ingin dibangkitkan menjadi bagian dari istrimu. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu adalah memeluk Saudah dan bilang, ya sudah, aku akan mempertahankanmu sebagai istriku. Terus dari sana dilanjutkan komunikasinya tidak selesai dengan perkataannya. Kenapa mungkin Rasulullah tidak mendatangi Saudah untuk meminta kebutuhannya gitu. Terus Saudah juga kenapa tidak bilang apa-apa tentang kebutuhan dirinya untuk Rasulullah. Nah, di sanalah dilanjutkan dengan komunikasi emosional di antara mereka, saling mengungkapkan perasaan. Terus Rasulullah bilang, iya aku karena enggan dan mungkin aku takut merepotkan dirimu karena mungkin kamu udah agak tua gitu sebagai dengan bahasa yang lembut ya maksudnya. Terus Saudah juga bilang, iya aku sebenarnya aku insecure karena
pernikahan dengan istri-istri barumu dan sebagainya. Komunikasi berlanjut dengan komunikasi emosional. Dalam satu momen, dalam satu kisah siroh, 3 komunikasi Rasulullah sudah dilakukan. Keren banget ya. Lalu selanjutnya komunikasi spiritual. Jadi pasangan itu bukan hanya teman hidup tapi juga teman menuju surga. Emang ada teh komunikasi spiritual, ada saling mendoakan sebelum tidur, misalnya diskusi tentang impian akhiratnya mau seperti apa. Ada satu kisah lagi tentang komunikasi spiritual di dalam siroh. Ini kisahnya Rasulullah dengan Ibunda Aisyah. Pada saat itu Rasulullah dengan Ibunda Aisyah mau tidur nih, mau tidur gitu, mau tidur. Terus Ibunda Aisyah sama Rasulullah udah ada di atas ranjang gitu, udah ada di atas ranjang. Kemudian udah satu selimut juga. Nah, pada saat itu Rasulullah langsung turun dari selimut dan membuka selimutnya gitu, kayak turun mau hendak ngapain. Terus Ibunda Aisyah bilang, "Kenapa kamu mau keluar lagi atau kenapa kamu mau beraktivitas lagi sementara ada istrimu di sampingmu?" gitu-gitu ya. "Kenapa kamu mau aktivitas sih sementara ya aku udah siap melayanimu di sini," gitu kata Ibunda Aisyah. Kata Rasulullah, "Aku lebih rindu pada Allah daripada istriku ini." Ya dengan bahasa sirohnya ya, tapi saya kisahkan dengan bahasa yang mudah kita pahami. Jadi aku lebih rindu, saat ini aku lebih rindu kepada Allah daripada rindu kepada istriku. Dan pada akhirnya ketika Rasulullah udah berdiri mengambil wudhu, kemudian Ibunda Aisyah yang pada saat itu masih terlentang tidur di ranjang, setelah mendengar hal itu, Ibunda Aisyah ikut mengikuti untuk berwudhu dan sholat bareng sebelum tidur. Keren banget ya. Ini komunikasi spiritual di antara suami dan istri. Padahal mereka udah siap-siap tidur nih, berdua gitu. Terus kata Rasulullah, aku lebih rindu Allah daripada rindu istriku. Nah, mungkin pada saat itu Ibunda Aisyah, oh ya udah aku ikut juga sholat berdua berjamaah sebelum tidur antara suami dan istri. Itu kisah di dalam sirohnya. Yang selanjutnya komunikasi kognitif. Pasangan butuh ruang untuk berdiskusi dan meningkatkan taraf berpikir masing-masing. Jadi kalau misalkan sekarang rumah tangga itu hanya sekadar nafkah, ngurus anak, domestik, nyuci baju, itu salah ya teman-teman. Kalau misalkan di antara teman-teman yang masih berpikir seperti itu, ya harus ditingkatkan lagi bahwa sekarang komunikasi dengan suami istri itu juga harus meningkatkan taraf berpikir. Gimana contohnya? Contohnya di dalam siro itu ada banyak banget komunikasi Ibunda Aisyah sama Rasulullah tentang taraf berpikir. Contohnya aja kayak misalkan Ibunda Aisyah yang sedang difitnah. Pernah kan di dalam siro ada, mungkin juga teman-teman udah pernah ngedengar, Ibunda Aisyah kan pernah difitnah banget ya, berzina dengan satu orang sahabat Nabi gitu ya. Sampai seluruh Madinah pada saat itu ngemusuhin Ibunda Aisyah. Sampai-sampai Rasulullah memulangkan Ibunda Aisyah kepada ayahnya. "Wahai Abu Bakar," gitu ya, "aku kembalikan putrimu karena dia telah berzina." Sampai Rasulullah aja percaya sama fitnah itu gitu ya. Saking ya udah saking kuatnya gosip itu, hanya satu orang yang berdiri di samping Ibunda Aisyah gitu ya. Sahabatnya budaknya, salah satu budaknya lah ya, yang sudah dianggap menjadi sahabatnya. Bahkan Abu Bakar pun pada saat itu percaya bahwa anaknya sudah berzina, separah itu. Tapi ternyata setelah kurang lebih 1 bulan lah atau 1 sampai 3 bulanan, gak ada jawaban dari Allah bahwa untuk menyelesaikan fitnah tersebut. Sampai satu waktu turunlah satu ayat untuk membersihkan nama Ibunda Aisyah. Nah, disitulah komunikasi kognitif terjadi. Sebelum ada ayat itu, Rasulullah tuh maksa Ibunda Aisyah untuk ngaku. Ya udahlah ngaku aja, terus nanti kamu bertobat, nanti juga dosanya diselesaikan atau hilang gitu karena Allah Maha Pemaaf. Sampai Rasulullah bilang kayak gitu ya. Aisyah udah ngaku aja, terus kamu bertobat, katanya seperti itu. Ibunda Aisyah yang pintar banget tuh bilang, bahkan sekelas Nabi pun itu nggak percaya bahwa istrinya tuh nggak berzina. Yang benar saja gitu ya. Pokoknya sambil nyindir, bahasanya itu bagus ya. Kalau misalkan di dalam sirah tuh bagus banget kiasannya. Bahkan sekelas Nabi Allah saja menganggap istrinya berzina. Kamu pikir saja dengan otakmu itu, misalnya kalau zaman sekarang ya. Sekelas Nabi percaya kalau istrinya berzina. Masa iya sih? Gitu intinya mah. Di situ ada perdebatan banget ya di antara Rasulullah yang nyuruh Aisyah ngaku sambil bertobat. Di sisi lainnya karena Aisyah tidak melakukan hal itu, ya kenapa aku harus ngaku gitu, intinya seperti itu.
Setelah komunikasi itu selesai, besoknya ada ayat yang turun, Rasulullah datang lagi ke Aisyah baru bilang, "Wahai Aisyah, aku baru menerima ayat, dibacakan ayatnya, kamu telah bersih dari tuduhan ini." Terus Ibunda Aisyah bilang, "Kataku apa?" gitu ya. Aku bisa membuktikan bahkan Allah ya langsung yang membersihkan namaku. Pada saat itu Rasulullah mau ngajak pulang, tapi Ibunda Aisyah langsung memutar badannya. Karena apa ya? Karena gimana ya? Udah dibilang berkali-kali aku nggak berzina gitu. Terus ada perdebatan komunikasi kognitif seperti ini, disuruh mikir, masa iya sih istri Nabi berzina? Tapi tetap aja Nabi nggak percaya, ayahnya nggak percaya, satu kota Madinah nggak percaya pada saat itu, sampai-sampai terjadi perdebatan, kemudian turun ayat, terus Rasulullah ngejemput Ibunda Aisyah pulang dari rumah Abu Bakar. Setelah itu, ya pikir aja sama kamu gitu ya, masa aku rela berzina sih, langsung memutar badannya. Saking ya itu gitu ya, eh, intelektualitas dari Ibunda Aisyah. Ketika memutar badannya, adalah Abu Bakar di hadapannya. Kembalilah kepada suamimu, kata Abu Bakar itu seperti itu. Terus Abu Bakar langsung bilang, ya mohon maaf bahwa ayah tidak percaya bahwa anaknya nggak berzina. Maka pulanglah kepada suamimu. Pada saat itu ya Ibunda Aisyah ya bahagia gitu ya karena Allah telah membebaskan dia dari fitnah. Disitulah kaum apa komunikasi kognitifnya terjadi. Atau ada satu momen lagi di mana Ibunda Aisyah kan dinikahi Rasulullah kan pada usia 9 tahun ke atas ya. Tapi belum disetubuhi dan sebagainya. Ternyata ada maksud Allah menikahkan Rasulullah dengan Ibunda Aisyah pada usia-usia seperti itu. Momen haid pertama Ibunda Aisyah itu yang jadi teman diskusinya adalah Rasulullah. Dari mana kita tahu aturan darah haid? Dari mana kita tahu cara ngebersihin haid itu bagaimana? Bagaimana kita tahu hukum-hukum wanita haid? Bagaimana kita tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid? Dan aturan-aturan lainnya terkait dengan fikih haid pada saat itu diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibunda Aisyah yang pada saat itu haid pertamanya. Mana mungkin ilmu ini ada kalau Rasulullahnya laki-laki terus nggak punya istri yang perempuan gitu ya yang dari awal istri perempuan yang dari awal banget mengalami haid pertama dengan semua pertanyaannya Ibunda Aisyah dijawab sama Rasulullah. Fikih haid itu ada sampai sekarang bahwa misalkan nanti lebih dari 15 hari haid kita harus seperti apa, hitungan darahnya bagaimana, bagaimana cara kita mandi junub, bagaimana cara membersihkan bagi wanita, itu kan ada fikih darah ya. Dari mana kita tahu itu? Kalau enggak ada dari pernikahan Rasulullah sama Ibunda Aisyah. Itulah komunikasi kognitif di antara Rasulullah dengan Ibunda Aisyah pada saat itu penuh dengan ilmu. Kalau zaman sekarang gimana teh? Ya kalau zaman sekarang ya isi omongannya enggak harus tentang permasalahan-permasalahan dong. Kita harus peningkatan dari leher ke atas. Misalkan suamiku IT, oh dia kemarin ambil sertifikasi apa, dia ikut pelatihan apa, terus dia diskusi, boleh nggak sih atau worth it nggak sih aku ikut pelatihan ini misalkan. Saya juga sama, kemarin saya ambil sertifikasi apa, saya masuk ke akademi apa, terus rencana saya masuk S2 dan S3 bagaimana, itu terus menerus mengalir di antara kita berdua. Karena apa? Karena kita juga butuh gitu ya, upgrade dari leher ke atas di antara suami dan istri. Jadi bentuk-bentuk komunikasi tadi itu adalah komunikasi pernikahan bukan hanya bicara tentang bicara ngomong setiap hari tanpa arahan jelas gitu ya. Tapi gimana cara kita menyentuh hati dengan berbagai cara yang tadi udah dijelaskan. Terus apa teh hal-hal yang bisa diobrolkan atau didiskusikan antara suami dan istri. Yang pertama bisa pola asuh anak. Pernah nggak kepikiran nanti cara kita ngajarin anak kita gimana? Terus yang kedua, keuangan atau perencanaan ekonomi keluarga. Misalkan sekarang kita masih ngontrak nih, berapa tahun ke depan kita harus kayak gimana? Atau misalnya sekarang kita ada tabungan seperti ini, nanti mau dipakai apa aja? Ada target nggak buat beli rumah atau beli mobil atau beli apa gitu nanti ke depannya? Atau mungkin buat umroh bareng atau tabungan haji kah? Itu masih banyak banget tuh keuangan yang bisa direncanakan, ibadah dan spiritualitas keluarga. Oke, mungkin nanti rumah tangga kita minimal hafal juz 30 deh buat sholat-sholat. Kamu sekarang udah hafal sampai mana? Nanti kita tambah bareng sampai minimal juz 30 aja. Misalnya kayak gitu. Itu juga bisa kan. Atau kita rutinin yuk keluarga kita buat sholat subuh bareng berjamaah di rumah. Nah itu juga tentang spiritualitas keluarga. Karir.
Misalkan suami nih ada layoff atau mungkin dipindah kerja, worth it nggak sih aku kalau misalnya ngelamar kerja di sini? Boleh nggak sih aku pindah kerja? Atau dari istri, aku mau jadi ibu rumah tangga aja, tapi aku mau coba dagang deh di sini, dagang apa? Modalnya berapa? Itu juga harus dibahas kan. Terus kehidupan intim dan emosional ini juga sering dilewatkan. Kenapa banyak suami istri yang malu dengan imajinasi liar di atas ranjang gitu ya. Aku maunya gaya ini nih, aku maunya gaya ini. Dan banyak orang yang nggak mau ngebahas itu, padahal mereka udah jadi suami istri. Bukankah kehidupan seksualitas itu harus dipuaskan di atas ranjang antara suami istri? Tapi mereka itu malu. Aku maunya kamu pakai seragam apa gitu ya, cosplay apa buat istrinya misalnya. Itu oh, imajinasiku gitu misalnya seperti itu. Selama imajinasinya tidak keluar dari syariat Islam ya, bayangin tidak keluar dari syariat Islam itu diperbolehkan. Mau pakai seragam Catwoman kayak atau perawat kayak is okay, nggak masalah karena itu nggak terbatas dengan batasan Islam. Tapi kalau misalkan ekspektasinya udah keluar dari batasan, maka ya mohon maaf, itu udah keluar dari aturan. Lebih kayak gitu dan itu nggak banyak dibahas di antara suami dan istri. Tujuan dan arah hidup bersama. Nanti 2 tahun lagi kita mau kemana nih? 3 tahun lagi kita mau kemana? Saya 3 kali pindah. Satu dari Garut, terus sekarang ke Bandung, sekarang pindah lagi ke Sumedang. Kenapa pindah-pindah? Ya karena memang udah ada komunikasi gitu. Tiba-tiba kalau misalkan memang nggak ada komunikasi di antara kita, pindah-pindah rumah, itu akan jadi permasalahan. Kesehatan jasmani dan mental atau evaluasi target rumah tangga dan waktu berdua tanpa anak. Misalkan, oh hari ini dititipin ke ibu dulu yuk anak-anak kita berdua bareng jalan-jalan. Misalkan kayak gitu. Atau kadang ada momen di mana ya udah kita staycation bareng yuk ke hotel, anak-anak dititip ke ibu atau gimana. Nah, itu juga bisa. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bahas gaya suami, komunikasi suami dan gaya komunikasi istri. Gaya komunikasi suami itu rata-rata solutif. Jadi ke intinya langsung. Pengen bahas yang solusi-solusi aja. Gak usah ngebahas tentang perasaan-perasaan dan lain sebagainya. Dan gak panjang lebar, langsung ke inti. Masalahnya A, ya intinya apa gitu ya. Langsung seperti itu. Yang kedua, gaya komunikasi suami adalah diem. Diem. Atau sebagian suami memilih diem saat stres. Ada kerja, ada masalah di kantor. Boro-boro mau mikirin, boro-boro mau ngasih tahu ke istri gitu ya. Udah nanti aja. Percuma kalau misalkan sekarang bahas ke istri tapi nggak ada solusi juga. Kurang lebih kayak gitu. Yang ketiga, gaya to the point. Suami berbicara seperlunya, bener nggak? Atau fokus pada hasil dan fakta aja. Males berbincang tentang segala hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Atau gaya produktif nih, suami merasa perannya adalah melindungi dan ia berusaha menunjukkannya cinta lewat tindakan, bukan kata-kata. Jadi kenapa sering ada yang menanyakan ya istri, kamu sayang aku enggak gitu ya. Padahal menurut suami selama ia ngasih nafkah, selama dia udah ngasih rumah, selama dia udah apa ya, ya mencukupi kebutuhan keluarga, itu adalah bukti cintanya. Tapi bagi istri, selama si cintanya itu nggak diungkapkan, nggak dibuktikan, pasti dia akan nanya, kamu cinta aku nggak? Dan pertanyaan itu akan awet dari awal nikah sampai nanti kalian berpisah beda alam gitu ya. Salah satunya meninggal dunia, nah atau sampai tua itu pertanyaan itu akan pasti ada. Padahal ditemani selama berapa puluh tahun gitu ya. Tapi ternyata sebagai istri pertanyaan kamu cinta aku nggak itu ada sampai nanti. Sementara kayak komunikasi istri itu ekspresif. Kalau misalnya menceritakan sesuatu menggebu-gebu, dia sangat apa personable gitu ya. Aduh aku sedih nih hari ini. Kamu ngertiin aku nggak sih dan lain sebagainya. Aku capek banget nih hari ini, misalnya kayak gitu. Dan istri berbicara dengan emosi. Jadi dia pengen ngeluarin perasaannya dia terus. Di dalam sirah ada juga nih komunikasi yang dicontohkan oleh Ibunda Aisyah kepada Rasulullah. Rasulullah pulang pada saat Isya ke rumah. Pada saat itu Ibunda Aisyah sudah siap ingin menceritakan 11 tetangganya kepada Rasulullah dan diceritakan dari awal satu persatu. Wahai Rasulullah, ternyata aku punya tetangga seperti ini, seperti ini. Tetangga yang pertama, kondisinya seperti ini, suaminya seperti ini. Tetangga yang kedua, suaminya seperti ini, kondisinya seperti ini. Bayangin 11 tetangga diceritain semua sama Ibunda Aisyah. Itu salah satu contoh gaya ekspresifnya. Dan apa yang Rasulullah lakukan pada saat itu? Diam, mendengarkan, dan merespon di akhir cerita. Gini ya, diam, mendengarkan, dan merespon di akhir cerita. Ya Allah, luar biasa banget ya. Atau ditambah lagi gaya ekspresifnya wanita terkait dengan nada bicara dan sebagainya.
Ada lagi kisah Umar dengan istrinya. Kalian tahu ada satu orang laki-laki yang mau mengadukan masalah istrinya kepada Umar. Dia hendak mengetok pintu, udah di depan rumah Umar, tapi dia mendengar di dalam rumah ternyata suara istrinya Umar itu nada bicaranya agak tinggi, menggebu-gebu. Sementara Umar hanya terdiam. Pada saat itu karena si laki-laki ini enggan gitu ya mencurahkan semua permasalahan rumah tangganya kepada Umar, dia berbalik dan berjalan pulang, nggak jadi ngaduk ke Umar. Sebelum jauh melangkah, Umar sudah membuka pintu hendak keluar. Ia melihat laki-laki itu lalu menyapanya, wahai laki-laki gitu ya. Wahai apa gitu ya namanya. Apakah kamu hendak menemuiku gitu ya? Ada urusan apa? Terus laki-laki itu curhat. Aku tadi pengen datang ke rumahmu buat curhat. Kalau aku ada masalah sama istriku. Ternyata engkau juga lebih dulu punya masalah dengan istrimu. Jadi aku mengurungkan diri, aku nggak jadi deh curhatnya. Apa yang Umar lakukan? Ya nggak apa-apa lah istri ngomong seperti itu. Toh yang ngurus rumah tangga kan dia, yang mencuci pakaianku dia, yang memasak makananku dia, dan yang mendidik anak-anakku adalah dia. Maka wajar kita mendengarkan apa yang ia katakan. Wah, itu gaya ekspresif si istri ternyata dinormalisasi juga oleh Umar. Seperti itu. Yang kedua, gaya relasi atau kedekatan. Istri mengukur cinta dari seberapa sering bisa ngobrol dan dekat, benar gak sih? Ya tadi, pasti ada pertanyaan, kamu sayang aku nggak sih gitu ya. Padahal udah dinafkahin, udah dirumahin, udah dikasih mobil, udah dikasih apa gitu. Tetap aja nanya, kamu cinta aku nggak gitu. Padahal itu menandakan komunikasi verbalnya suami, non verbalnya suami ternyata kurang. Mungkin butuh sentuhan kah istrinya dan lain sebagainya. Atau gaya asertif, istri tahu apa yang ia mau dan berani menyampaikannya. Sementara suami itu lebih diem tadi kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Kadang-kadang istri itu aku mau ini loh gini-gini dan sebagainya. Atau gaya analitis, istri ingin semua jelas dan terstruktur, jadwal, keuangan dan sebagainya. Kalaupun ada masalah ya, kalaupun ada masalah, gaya analitis ini keluar. Kalian sadar atau enggak, ketika ada permasalahan dengan suami dan istri, nantinya istri akan mengungkit masalah dari ribuan tahun yang lalu. Sekali suami punya kesalahan, mungkin pada saat itu dimaafkan dan masalahnya selesai. Tapi ketika ada trigger lain nih, ada masalah lain, masalah yang pernah bertahun-tahun lalu terjadi, itu akan diungkit lagi sama istri. Ternyata memang seperti itu bawaan istri. Ingat selalu apa yang terjadi dan gaya analitis dalam komunikasi itu akan diungkit-ungkit terus. Boleh nggak sih tes seperti itu? Sebenarnya ini salah satu gaya komunikasi yang buruk ya, yang ada di dalam istri. Cuman karena udah mendarah daging, rata-rata itu sering terjadi di dalam rumah tangga. Terus kenapa banyak masalah komunikasi? Masalah itu muncul bukan karena bedanya gaya pembicaraan saja kayak tadi, tapi karena tidak menyesuaikan gaya masing-masing. Suaminya inginnya tenang, tapi istrinya ingin didengar banyak. Suami bicara dengan tindakan, tapi istri bicara dengan perasaan. Nah, gesekan inilah yang sama-sama nggak ngerti, sama-sama mungkin belum paham ilmunya, akhirnya saling bergesekan. Dan jadinya daripada aku ngobrol sama suami yang nggak ngerti-ngerti, daripada aku ngobrol sama istri yang ya gitu-gitu ya dengan perasaannya, ya lebih baik aku nggak ngobrol aja sekalian. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya saling belajar gimana caranya si laki-laki berkomunikasi dan bagaimana caranya perempuan berkomunikasi. Nah, ini beberapa tips agar masalah di dalam rumah tangga dapat diatasi. Kalau nanti ya, kalau udah nikah ada masalah komunikasi mungkin ini bisa dilakukan. Jadi kadang hubungan itu nggak rusak karena kurangnya cinta, teman-teman. Bukan seperti itu. Tapi memang karena dua hati yang saling mencintai berhenti saling bicara. Kadang hubungan itu tidak rusak karena kurang cinta, tapi karena dua hati yang saling mencintai berhenti untuk saling berbicara. Juga komunikasi yang sehat itu lahir dari hati yang tenang, bukan dari mulut yang selalu ingin menang. Komunikasi yang sehat lahir dari hati yang tenang, bukan dari mulut yang selalu ingin menang. Jazakumullah khairan, itulah materinya. Saya kembalikan lagi pada MC. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa sekali teman-teman. Pembahasan yang telah disampaikan oleh Teh Hikmah ya. Kita jadi paham banget
pentingnya komunikasi dalam hubungan suami dan istri gitu. Jadi komunikasi bukan sekedar apa ya, sekedar bicara gitu teh ya, tapi tentang memahami, terus yang mendengarkan, terus saya juga gimana cara kita menyampaikan komunikasi itu melalui hati gitu, masya Allah biar lebih romantis kah gimana, masya Allah luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Teh Ikma atas ilmunya, sharingnya luar biasa, ilmu sirohnya, wah sangat luar biasa. Semoga bisa kita aplikasikan di kehidupan pernikahan kita nanti, teman-teman semua. Baik, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke sesi yang teman-teman sudah tunggu. Sesi di mana teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan Teh Hikmah selaku pembicara, yaitu di sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand ya. Kemudian nanti insya Allah akan saya bimbing. Kemudian apabila hanya ingin menggunakan, kalau di kolom chat, ingin bertanya di kolom chat, silakan gunakan format nama, asal daerah dan juga pertanyaannya. Sebelum itu teman-teman, sebelum teman-teman bertanya kepada Teh Hikmah, silakan teman-teman absen dulu seperti biasa teman-teman. Silakan Mas Ope untuk tampilkan absensinya. Iya, ini dia teman-teman. Silakan teman-teman absen ya dan berikan feedbacknya. Untuk apa teman-teman? Untuk evaluasi bagi kami tim Siap Akad, apa sih kurangnya, apa sih yang teman-teman pengen, nah seperti itu teman-teman ya, biar apa, biar Siap Akad menjadi lebih baik lagi seperti itu teman-teman. Terima kasih Mas Ope, silakan dinonaktifkan. Baik teman-teman, silakan yang ingin bertanya secara langsung bisa resen atau menggunakan fitur di kolom chat ya, silakan yang ingin bertanya. Oke, baik, sudah ada satu pertanyaan. Ada lagi teman-teman, biar saya kumpulkan terlebih dahulu. Silakan tim Sohaba untuk bantu dikumpulkan ya. Baik, di pertanyaan pertama nih Teh. Ada dari Mbak Ara nih Teh. Mbak Ara dari mana ini? Kalau boleh tahu. Ya, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya AA dari Jakarta. Dari Jakarta, maaf. Izin bertanya, Bu. Di era zaman sekarang serba sibuk dan digital. Bagaimana cara apa ini? Menjaga keintiman komunitas agar tidak digantikan oleh notifikasi dari layar. Jazakillah khairan, Bu. Tafadhol. Teh Ikma. Oke, iya. Waalaikumsalam Teh Ara. Jadi jawabannya gimana kalau misalkan sekarang ada HP ya? Tentu saya semua orang punya HP. Gimana caranya komunikasi antara suami istri gak terdistraksi dengan itu? Nah kalau misalkan di keluarga kami yang praktis, yang praktikalnya aja, yang bisa dipraktekkan adalah kami berdua sepakat tanpa HP di waktu-waktu tertentu. Jadi kalau misalkan sekarang nih lagi jam-jamnya kerja, tentu saja saya nggak bisa ngelarang dia pakai HP, dia pun juga nggak bisa ngelarang saya pakai HP. Tapi ada kesepakatan di antara keluarga kami itu tanpa HP di waktu-waktu tertentu. Di kapan saja gitu ya, nggak ada HP di momen-momen kehidupan kami. Satu, bangun tidur sampai sarapan. Bangun tidur sampai sarapan selesai itu nggak ada HP. Kalau misalkan sekarang bangun tidur mau ngecek apa beberapa kerjaan atau apa, ya pas itu aja gitu ya, pas bangun tidurnya aja. Selebihnya ya kita akan saling support buat kerjaan domestik rumah. Jadi makanya pas bangun tidur sampai after sarapan itu kita nggak ada HP. Dibagi dua tugasnya. Saya bikin sarapan sama beres-beres rumah, sementara laki-laki itu ngurus dua anak dari mulai ngebangunin, kemudian sholat di masjid bareng-bareng. Kebetulan saya punya dua anak laki-laki, jadi kami biasakan sholat subuh di masjid. Nah itu tugasnya suami, kayak bangunin, terus wuduin, terus ganti baju anak-anak, ajak anak sholat di masjid pas subuh, pulang-pulang ngaji bareng sama anak-anak. Nah itu waktunya suami, sampai nanti mandiin anak-anak. Itu tugasnya suami. Kalau misalkan tugas saya, itu beres-beres rumah, nyapu ngepel, masak buat sarapan, nyuci piring bekas masak, terus masukin cucian ke mesin cuci. Dah pokoknya pagi-pagi kita sibuk berdua. Jadi komunikasi yang terjalin di sana nggak ada HP, tapi kita bagi tugas buat tugas domestik sama tugas ngasuh anak.
Setelah itu ya itu kan masuk ke jam-jam suami kerja ya. Nah, kalau misalkan nanti pas udah misalkan urusan anak-anak selesai, urusan dapur selesai, kita makan bareng. Setiap waktu makan itu kita tanpa HP. Paling ketemu 2 kali waktu makan. Makan pagi pas sarapan sama nanti pas makan malam. Karena makan siang biasanya suami kan lagi kerja. Aku di rumah, beda tempat, jadi kita masing-masing. Tapi kalau misalkan waktu makan, nanti pas makan malam, pas suami udah pulang, itu juga tanpa HP. Jadi kalau misalkan kita lagi makan nih, makan bareng, itu nggak ada HP di antara kita. Jadi kita ngobrol sambil makan. Oh, ini tadi gimana nih? Oh, kayak gini-gini atau gimana? Nah, kurang lebih seperti itu sambil makan. Nah, pas siang itu dibebasin. Terserah suami maupun itu kerjaan atau saya juga lagi ngonten dan sebagainya, itu dibebasin pakai HP. Nanti pas malam nih sebelum tidur ketemu dari waktu makan sampai nanti pas mau tidur anak-anak sampai nanti pillow talk dan sebagainya, itu kita tanpa HP lagi. Jadi HP-nya disimpan, terus kita ngobrol berdua. Atau kalau misal itu waktu-waktu sarannya yang bisa dilakukan. Atau kalau misalkan nih ada hal urgent banget yang harus kita bahas nih. Nah, itu biasanya kita janjian, bahkan sama suami sendiri janjian ya. Bi, pokoknya nanti malam jam 8 ketika anak-anak udah tidur, kita harus ngobrol dulu sebelum tidur. Jadi ini serius tentang apa? Sampaikan kita ngobrol tentang apa seriusnya. Nah, ketika ngomong serius, ya kita tanpa HP. Oh, ini kayak gini ya. Kecuali kalau misalkan memang obrolan kita harus butuh HP gitu ya. Kayak misalkan searching apa atau diskusiin apa yang pakai HP, ya kita pakai HP. Tapi kalau misalkan memang obrolannya nggak pakai HP, di waktu itu kita nggak pakai HP. Jadi sarannya selain pilih waktu-waktu buat kita nggak pakai HP, itu pun nanti kita perlu janjian lagi. Kalau misalkan memang mau ngobrol bareng. Kenapa sih harus janjian kayak gitu? Kenapa sih harus disepakati aturan tanpa HP di dalam rumah? Karena kalau misalkan memang nggak ada aturan itu yang disepakati bersama dan nggak ada janjian dulu, ya kayak tadi teh. Suami anteng main HP, kita mau ngobrol susah. Atau istri yang anteng main HP scrolling, suami mau ngobrol susah. Kalau kalau disuruh juga pasti nanti kesenangannya terganggu. Jadi lebih baik kita sepakati di awal nih tentang HP ini kayak gimana. Aturan itu ditetapkan kapan teh? Apakah pada saat taaruf? Nah, kalau misalnya pada saat taaruf itu nggak sampai spesifik ngebahas ini ya. Aturan ini diterapkan ketika kita sudah menikah 1 bulan. 1 bulan pernikahan ada masalah komunikasi lah ya. Saya mau ngobrol nggak bisa, suami mau ngobrol nggak bisa, akhirnya ya udah kita tetapkan waktu tanpa HP. Kapan ya? Oh, pas waktu makan, pas waktu ini disepakati bersama ya sudah. Terus kalau misalkan gimana kalau misalkan pasangannya tidak menuruti aturan itu, ya tinggal bilang, waktu untuk kita ngobrol kapan ya? Kan waktu kamu makan kayak gini, tinggal dibahas aja di sana. Seperti itu teh, barangkali bisa diterapkan ya nanti untuk rumah tangganya. Atau mungkin kalau misal sekarang udah tahu nih ilmunya bisa dibahas pas ta'aruf. Boleh nggak sih kita netapin aturan tanpa HP untuk waktu-waktu tertentu? Kalau misalkan si calonnya agree, boleh tuh lanjut. Tapi kalau misalkan si calonnya mungkin ada usulan lain, oh boleh banget nih. Kita tanpa HP di waktu-waktu ini boleh nggak sih dibahas di sana? Kalau misalkan mau masuk pas proses ta'aruf silahkan. Atau nanti teh pas nikah aja ya udah nggak masalah ya tergantung teman-teman nanti menjalaninya seperti apa. Baik, Masya Allah luar biasa. Jadi seperti itu, Tehara, cara eh, mengkondisikannya ya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Taikma atas jawabannya. Selanjutnya ada dari eh, Teh Ai ini, dari Bandung. Izin bertanya bagaimana cara menjaga komunikasi agar tidak selalu emosi ketika salah paham. Sedangkan saya tipikal yang tidak bisa didiemin tapi tidak bisa juga dipotong pembicaranya begitu saja. Karena yang saya tahu persiapan menuju pernikahan seringkali terjadi miskomunikasi. Apakah ada tips and triknya? Hehehe, ketawa beliau teh. Terima kasih teh. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Tafadol. Amin. Itu sih untuk wanita ya. Untuk wanita biasanya kalau misalkan ngobrolnya masih mengebu-gebu sama mungkin tadi ya ke bawah emosi dan sebagainya, itu mungkin agak kita harus belajar dulu cara ngelola emosi kita sendiri. Jadi sebelum ke ranahnya komunikasi, coba deh evaluasi emosi kita. Jangan sampai nanti kalau misalkan ada permasalahan cuman kecil atau hal kecil, kita langsung tersudut emosinya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau,
tetehnya saran saya sih coba nilai skala emosinya dulu sekarang. Terus nilai dulu gimana cara kita ngelola emosi. Kalau misalkan untuk masalah kecil kita masih menggebu-gebu berarti pengendalian emosi kita nggak stabil. Nah, itu kan ada beda bahasan ya. Banyak banget tuh bisa cari di YouTube atau di masalah lain cara mengendalikan emosi yang baik bagaimana. Nah, itu bisa. Nah, setelah mungkin teteh punya takaran, oh ternyata pengendalian emosiku seperti ini nih. Terus menghadapi permasalahan nanti ketika persiapan nikah, wah banyak banget permasalahannya. Dekor belum lunas atau gedung yang ditarget ternyata tanggal segitu udah taken sama orang misalkan ya. Atau mungkin bajunya tiba-tiba nggak sesuai dengan ekspektasi baju pengantinnya. Atau ternyata muak yang dipengen ternyata juga punya taken jadwal sama yang lain dan permasalahan-permasalahan lain. Nah, disitulah pengelolaan emosi dulu yang paling utama. Terus setelah kita mudah untuk mengelola emosi kita, nanti akan juga mudah komunikasi dengan orang lain. Apalagi di saat kita nggak mau dipotong sama orang lain. Gimana caranya biar selain dari tadi ya belajar untuk pengendalian emosi, gimana caranya biar kita tuh bisa menyampaikan sesuatu tanpa dipotong orang lain. Makanya disclaimer dulu di awal. Mohon maaf, saya mau menyampaikan ini tapi jangan dipotong ya, baru sampaikan apa yang mau saya sampaikan. Terus seperti itu diulang-ulangi. Mohon maaf saya izin menyampaikan hal ini tapi mohon maaf jangan dipotong dulu gitu ya sampai saya selesai berbicara. Misalnya kayak gitu. Jadi orang yang kita ajak ngobrol tuh tahu kalau kita itu nggak mau dipotong pembicaraannya. Kalau seperti itu tipsnya. Tapi yang paling utama sih harus menakar diri dulu ya, pengendalian emosi dulu. Biar apa yang keluar itu nggak sesuai, nggak apa ya, nggak ditunggangi oleh emosi kita. Karena biasanya kalau misalkan sekarang emosinya masih meledak-ledak, ditambah nggak bisa dipotong, terus tiba-tibanya nanti kita keluar bahasanya dan dikendarai dengan emosi, wah itu bakal nanti penyampaian ke orang lainnya akan salah kaprah gitu ya atau gimana dan akan timbul masalah baru dari apa yang kita sampaikan. Jadi semangat deh mudah-mudahan bisa bisa sukses mengendalikan emosinya walaupun nanti agak turun kadarnya seberapa persen is oke okay, nggak masalah namanya juga lagi belajar. Terus untuk menyikapi tadi yang nggak bisa dipotong coba disclaimer dulu di awal. Izin, tapi dengan sopan ya. Izin saya mau menyampaikan ini, tapi mohon maaf jangan dipotong dulu ya sampai saya selesai bicara. Langsung ngomong apa, kurang lebih seperti itu. Semangat. Baik, terima kasih Teh Hikmah atas tipsnya ya. Itu seperti itu. Teh Ai atas pertanyaannya semoga terjawab dan semangat juga untuk kita mengendalikan emosi luar biasa. Baik, selanjutnya ada dari anonim nih Teh. Beliau tidak menyebutkan nama tapi menggunakan Mm-mm. fitur Q&A yang disediakan oleh Zoom. Assalamualaikum Kak, bagaimana cara mengkomunikasikan dengan pasangan kita yang kurang peka terhadap kita? Misalnya terlalu cuek. Makasih Kak. Nah, seperti apa tuh Kak? Kalau misalkan yang terlalu cuek berarti bukan di kitanya permasalahannya, pasti di pasangannya Pasangannya iya. permasalahan. Makanya tadi harus ada kesepakatan dulu. Kalau mau ngobrol itu nggak bisa langsung tiba-tiba, ih aku tuh lagi sebel banget deh atau apa. Kita harus janjian. Janjian sama dia, minta waktu dia. Kamu bisa ada waktu kapan sih? Dan kitanya gak tegas, itu boleh. Kamu ada waktu kapan sih? Boleh gak sih kita ngobrol jam 8 hari Rabu pas kamu pulang kerja? Boleh nggak? Tapi tanpa HP. Waktu itu aja, kurang lebih 20 menit sebagainya. Kalau misalkan dia, oh nggak bisa tanggal ini, tanya lagi. Bisanya kapan? Aku mau ngobrol penting nih. Misalkan kayak gitu, ngobrol. Nah, kalau misalkan nggak bisa terus gimana ya? Berarti itu salah satu red flag teh di dalam suami. Mana mungkin sih suami nggak mau ngobrol sama istrinya, bener nggak sih? Sakit hati banget loh kalau misalkan nggak ada waktu banget. Bahkan kita udah minta jadwal, terus pas kita tanya jadwal luangnya kapan buat ngobrol dan dia nggak ada waktu sama sekali buat kita. Itu salah satu ciri red flag di dalam suami. Toh ngedengerin istri ngobrol pun nggak bisa. Tapi kalau misalkan suaminya masih aman-aman aja, ketika kita nanti ikhtiar gitu ya, walaupun dia nggak peka nih, dia nggak peka banget sama kita, ya udah kita yang minta jadwalnya. Boleh nggak aku ngobrol sama kamu hari Rabu jam 8 malam? Misalkan, oh punten, oh nggak bisa nih Mi, gitu. Oh nggak bisa sih gitu kalau jam ini. Boleh nggak usulkan hari apa, jam apa yang kamu bisa ngobrol sama aku? Kalau misalkan dianya masih masih green flag, masih masih suami yang baik, dia pasti nanti oh ya udah hari Kamis aja gimana ngobrolnya atau oh hari Jumat aja gimana ngobrolnya. Nah, itu masih bisa ada perbaikan di antara komunikasi suami istri. Tapi kalau misalkan dia jawabnya ah udahlah
Gak usah ngobrol-ngobrol kayak gitu, aku udah gak ada waktu lagi. Nah, salah satu tanda bahwa suaminya sudah red flag. Jadi kalau misalkan sudah seperti itu, mau sampai kapan nunggu suaminya buat ngobrol nih? Hanya ngobrol aja 20 menit, masa nggak ada waktu sih? Nah, kalau lebih kayak gitu teh. Jadi kalau misalkan tipsnya, biar si suami yang nggak peka itu bisa ngobrol sama kita, ya minta waktu dia. Dan kalau misalkan dianya nggak punya waktu, coba usulkan dianya punya waktu kapan. Kalau misalkan dianya nggak punya waktu terus, nah itu kembali lagi ke kita. Mau bertahan dengan kondisi rumah tangga yang sedingin itu, atau ada cara lain biar si suaminya peka dengan cara apa. Tapi kalau misalkan berharap untuk merubah orang itu akan susah, susah banget karena dia udah terbiasa seperti itu sikapnya, siapa kita gitu ya yang berani merubah dia. Tapi nggak ada salahnya untuk mencoba, tapi mungkin effortnya akan lebih banyak. Itu ya. Luar biasa. Terima kasih, Teh Hikmah. Seperti itu, insya Allah terjawab. Baik, selanjutnya, bentar saya pilih dulu pertanyaannya. Iya, ini dia. Assalamualaikum, izin saya Via dari Bogor. Izin tanya Kak, jarak yang ideal menurut Kakak dari ta'aruf ke khidbah lalu sampai ke pernikahan. Itu masing-masing jaraknya berapa lama ya? Terima kasih sebelumnya. Oh, lagi ta'aruf beliau Mbak. Teh. Kalau kalau misalkan sebenarnya nggak ada aturan khusus ya harus jaraknya berapa lama dari ta'aruf sama hitbah dan lain sebagainya. Cuman para ulama merekomendasikan agar tidak berlama-lama. Jadi nggak ada takaran khusus sih. Misalkan harus 3 bulan, 6 bulan nggak kayak gitu. Nggak ada takaran baku gitu ya di dalam Islam tuh harus seperti apa. Cuman karena ada prinsip tidak boleh berlama-lama dalam proses hitbah dan ta'aruf, makanya para ulama menyebutkan si space waktunya itu kalau bisa kurang dari 6 bulan kalau bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa masih ada spare waktu 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun itu. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 tahun gimana? Ya kalau lebih dari 1 tahun mah bukan ta'aruf atau ya pacaran atau itu mah atau gimana karena nunggu apa? Kalau saat udah udah ta'aruf terus nanti khitbah dan sebagainya mau nunggu apa lah khitbah misalkan. Terus menunggu apa lagi? Harus sampai 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Bahkan kalau misalkan ya para ulama yang satse dan sebagainya 6 bulan pun udah nikah gitu ya. Itu kan proses apa? Proses kayak nyari vendor, terus mempersiapkan pernikahan dan sebagainya. Atau bahkan orang-orang di zaman dulu nih, para ulama zaman dulu kalau misalnya udah ta'aruf, udah oke, udah hitbah, udah oke, biasanya setelah hitbah langsung dinikahkan, diakadkan gitu ya. Walaupun nanti resepsinya nyusul, tapi udah diakadkan di sana. Jadi pas proses pernikahan itu mereka udah jadi suami istri. Dalam proses milih gedungnya kemana-mana berdua, milih fitting bajunya udah kemana-mana berdua, karena mereka udah suami istri gitu ya, udah sah. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau misalkan takaran baku harus misalkan maksimal 3 bulan atau 6 bulan itu nggak ada sih di dalam Islam. Cuman kayaknya lebih nggak cocok lebih dari 1 tahun deh ya. Saya juga ke proses pernikahan dari ta'aruf nih, hitungan ta'aruf, hitbah nikah itu 8 bulan. Dari awal banget nih, dari awal-awal perkenalan itu ke sampai pernikahan 8 bulan. Kenapa sampai 8 bulan? Karena itu kepotong 2 lebaran. Lebaran Idul Fitri sama Lebaran Idul Adha. Itu kan nggak mungkin juga kita cepet-cepet tapi habis Lebaran langsung gitu itu nggak mungkin bagi keluarga kami. Jadi nunggu dulu habis Idul Adha barulah terjadi pernikahan resepsi. Itu teh. Jadi kalau misalkan sekarang saran saya sih kalau misalkan mau ambil aman ya 6 bulan lah 6 sampai 1 tahun misalkan 1 tahun tuh udah lama sih sebenarnya ya 6 sampai 8 bulan lah kalau mau dengan persiapan nyari vendor atau apa itu boleh. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 1 tahun, lebih baik proses hitbahnya atau proses ta'arufnya itu dihentikan. Karena itu udah terlalu lama. Kenalan sampai 1 tahun, kenalan apa sih sebenarnya gitu ya. Karena kalau proses ta'aruf doang ke hitbah itu bisa sampai 1 bulan tuh udah selesai. Kita nanya-nanya, terus mau nggak sama dia, terus kerjaan dia apa, pandangan dia terhadap rumah tangga bagaimana. Ya kalau udah cocok, 1 bulan sampai 2 bulan udah selesai kan ta'aruf ke hitbah. Hitbah udah selesai, ngobrolin tanggal akad, ngobrolin apa perencanaan rumahnya bagaimana nanti, rumah tangganya, terus perencanaan pernikahan, nungguin beberapa saat untuk proses perencanaan pernikahan itu nikah udah selesai kan. Kalau lebih dari 1 tahun lebih baik dihentikan saja proses ta'arufnya karena udah banyak tuh nanti mudorotnya banyak lagi
Gitu. Jadi saran saya kalau mau cepet 3 bulan, kalau mau cari pertengahan 6 sampai 8 bulan, kalau mau paling barter banget gitu ya. Kalau "Teh aku mau yang mua ini," gitu ya, pengen didangdanin sama mua ini, tapi adanya di tanggal segini misalkan ya karena masalah tersebut. Ya berarti taarufnya atau proses pernikahannya sampai 1 tahun gara-gara nungguin mua itu atau dekorasi ini yang kita pengen. Ya mungkin karena itu ya sudah 1 tahun. Tapi kalau misalkan sampai 1 tahun saja tidak ada proses, malah diulur-ulur waktunya nggak jelas, lebih baik sudahi saja. Berarti ya kalau misalkan memang jodohnya nanti mungkin prosesnya diulangi lagi dari awal. Kalau nggak jodohnya mungkin ada lagi yang lebih baik yang datang. Baik, luar biasa. Jadi seperti itu teh, jangan terlalu lama-lama jarak-jaraknya ya. Dikhawatirkan nanti setan bisa masuk tuh ke Mm-mm. persiapan seperti itu. Luar biasa. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Rosi dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi dari Banjarmasin. Saya perempuan yang belum menikah. Sebelumnya pernah kenal dan dekat dengan seorang laki-laki yang punya kecenderungan diam ketika ada sebuah masalah. Bahkan Hmm. bisa dalam waktu yang lebih dari 1 minggu. Beberapa waktu kemudian setelah dirasa perasaannya membaik, tiba-tiba berkomunikasi lagi dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya kurang menyukai hal tersebut. Ada ketakutan ketika menikah akan tetap seperti itu. Apakah tabiat seperti itu bisa dirubah? Terima kasih. Ini ya, kalau saya ditanya tentang apakah tabiat seseorang bisa berubah setelah menikah, saya selalu jawab nasihatnya dari teman saya, Kadira. Teman-teman mungkin tahu karena Dira ini salah satu influencer juga. Nah, itu teman dekat saya. Beliau pernah cerita tentang kisah rumah tangganya yang sempat gagal pernikahan pertama. Terus beliau cerita tentang pengalamannya dan ambil hikmah dari sana. Satu hal yang sering beliau gaungkan gitu ya kepada para jomblo adalah kalian berharap seseorang berubah setelah menikah, tapi tanpa tahu sudah berapa tahun dia hidup dengan kebiasaannya itu. Kan ini banget ya. Misalnya, sebelum menikah dengan kita, laki-laki itu atau wanita itu sudah hidup selama 25 tahun misalkan ya. Ketemu sama kita di usia 25 tahun. Nah, sebelum itu berarti dia telah hidup selama 25 tahun dengan kebiasaannya seperti itu. Siapa kita yang bukan orang tuanya, yang bukan keluarganya, yang baru menikah dengan dia di saat itu, berharap bisa merubah kebiasaannya selama 25 tahun. Siapa? Ditambah lagi nasihat dari almarhum Ustaz Haris Santosa Hasan. Ini sebenarnya tentang nasihat pengasuhan anak ya. Cuman kalau misalkan diriletkan dengan psikologi manusia, kalau misalkan mau merubah kebiasaan anak, itu kebiasaan yang sudah terpatri selama 3 tahun itu dibutuhkan waktu 2 kali lipat untuk merubahnya. Artinya harus dibutuhkan waktu kurang lebih 6 tahun untuk merubah tabiat kita, tabiat anak-anak kita gitu ya. Itu dalam pengasuhan loh. Harus dibutuhkan kali waktu 2 kali gitu ya, atau butuh spare waktu 2 kali waktu kebiasaan buruk yang telah kita kasih ke anak-anak. Misalnya anak-anak tuh punya kebiasaan buruk A yang telah kita biasakan dari dulu. Terus kita baru sadar nih ternyata kebiasaan itu teh jelek. Terus kita mau merubah kebiasaan anak-anak itu. Diperlukan waktu berapa? Estimasinya dikali 2. Kalau anak kita udah 3 tahun dengan kebiasaan buruk dikali 2 berarti 6 tahun untuk merubahnya. Dengan artian effort kita yang kita keluarkan akan lebih besar. Nyambung juga ke yang tadi, kalau misalkan si jodoh kita ini, yang ta'aruf kita ini sekarang 25 tahun dengan kebiasaan yang demikian, berarti secara konsepsi psikologis harus diperlukan waktu dikali 2, artinya 50 tahun dalam kehidupan dia, itu harus kita gitu ya, yang menemani dia untuk berubah. Tapi apakah mungkin tidak bisa berubah? Nggak mungkin juga nggak bisa berubah. Karena Rasulullah juga bilang untuk merubah kebiasaan seseorang itu minimal ada 1 bulan gitu ya. Minimal melakukan sesuatu secara konsisten selama 1 bulan maka kebiasaan akan berubah. Tapi kita harus lihat kita adalah orang luar yang hanya bisa membantunya untuk berubah. Tapi nasihat dari Rasulullah atau hadis dari Rasulullah itu berasal dari dirinya sendiri. Jika seseorang ingin merubah kebiasaan, maka diperlukan waktu untuk membiasakan kebiasaan itu selama 30 hari gitu ya, atau 1 bulan. Itu berasal dari dirinya sendiri yang mau berubah. Sementara kalau misalkan dianya nggak mau berubah,
terus kita sebagai istri berharap bisa merubah dia, ya pakai konsep yang tadi. Kurang lebih ukurannya dikali 2. Seusia dia hidup ya, kalau misalnya ketemunya sama kita 25 tahun, untuk merubah kebiasaan itu kurang lebih 50 tahun. Dalam artian belum stuck harus 50 tahun gitu ya. Gambarannya effort kita yang harus kita keluarkan itu harus lebih besar. Sekarang kalau misalnya ada masalah itu menghilang, terus tiba-tiba silent treatment ke kita, kalau di dalam rumah tangga dan membayangkan proses pernikahan nanti ada masalah, gimana kita menghadapinya? Laki-laki yang semacam itu gitu ya. Bukankah laki-laki yang harus menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga? Sementara sekarang laki-lakinya selain treatment ke kita, masalahnya nggak dibiarkan dan soal tidak terjadi apa-apa, padahal masalah belum selesai. Apakah sanggup apa hidup dengan laki-laki semacam itu? Ya kalau misalkan sanggup dan mampu merubahnya, silahkan jalani. Tapi kalau misalkan memang tidak sanggup untuk menjalaninya, ya sudah. Berarti itu tidak cocok dengan kehidupan kita. Dan itu adalah nanti ujiannya bagi si istri yang menikahi dia. Sebenarnya kan hidup itu adalah seni memilih ujian ya teman-teman. Hidup itu adalah seni memilih ujian. Bagaimanapun pilihan kita, itu pasti ada ujiannya. Mau milih A, ada ujiannya. Mau milih B, ada ujiannya. Mau milih C, itu ada ujiannya. Sebagaimana nyari jodoh. Nyari jodoh itu nyari ujian, teman-teman sebenarnya. Jadi pas kita nikah, itu pasti ada ujian kan. Nah, kurang lebih itu bisa tergambar dari eh, laki-laki atau perempuan yang akan kita nikahi. Ya kalau misalkan gambaran saya, kalau misalkan bagi saya udah cerita ya di pertemuan sebelumnya mungkin ujian saya kan ada di ekonomi ya, ujian saya ada di ekonomi, ujian saya ada di keluarga, saya sandwich generation selama dari SMK. SMK juga saya harus memikirkan biaya untuk 11 orang di rumah karena adik saya 5 gitu ya. Itu udah tergambar dari siklus kehidupan saya, kalau misalkan ada laki-laki yang datang pada saya, itu ujiannya adalah ekonomi. Jadi ya saya tawarkan, "Saya nih ada ujian ekonomi, kamu mau nggak sih nikah sama saya? Kamu mau nggak sih, menjalani nanti ujiannya ekonomi?" Gitu ya. Dan itu udah tergambar dan kalau misalkan ada yang mau sanggup menjalani ujiannya, ya sudah, nanti pas di rumah tangga akan diuji dengan ekonomi sebagaimana gambaran kehidupan dulunya. Sekarang juga gitu, dalam memilih jodoh tuh pada saat taruh, itu jangan ditutup. Ujian hidup kita apa? Kayak misalkan sekarang, aduh aku fatherless nih, malu banget punya ayah fatherless, ah tutupin ah dari jodoh jadi si calon. Itu nggak boleh kayak gitu, dibuka aja. Karena kalau misalkan sekarang ditutup ujiannya, bagaimana mungkin dia bisa menjalani kehidupan ujian nanti gitu di depannya seperti apa? Kalau misalnya kita nggak mengungkapkan hal tersebut. Jadi ya udah karena hidup itu adalah seni memilih ujian, jodoh pun seperti itu. Kita milih jodoh yang seperti apa. Nah, itu kurang lebih ujiannya. Oh, saya ujiannya ekonomi. Jadi silahkan kalau misalkan kamu mau menikah dengan saya ya kurang lebih kamu juga saja sandwich generation sebagaimana saya. Kalau mau ya silahkan. Kalau enggak silahkan pilih wanita lain di luar sana gitu ya yang ujiannya enggak ini. Kalau lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang sanggup menerima ujiannya ya menikah dengan saya. Tapi kalau misalkan enggak sanggup ya dia akan pergi menolak dan atau mungkin menghilang membatalkan ta'arufnya lalu pilih perempuan lain di luar sana. Kita pun kayak gitu teh. Sekarang kan kita udah tahu nih gambaran si laki-lakinya seperti itu. Ya teteh mau nggak ngejalanin ujian itu nanti di rumah tangga? Kalau teteh mau silahkan jalan. Kalau teteh nggak mau ya sudah. Pasti nanti ada pilihan ujian lain yang bisa teteh sanggup untuk jalani. Ya semangat. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Baik, seperti itu ya Teh ya, atas jawabannya. Oke, selanjutnya ini tadi sudah akhwat, akhwat sekarang ikhwan. Nah, ini ada, Assalamualaikum, saya Hanif dari Palu. Izin bertanya, saya sering kali miskomunikasi dengan pasangan dan terkadang malah miskomunikasi ketika mood dengan pasangan sedang sangat baik. Ketika mood dengan pasangan sedang sangat baik. Bagaimana cara mengontrol ketika ekspresi yang berlebihan agar ketika ngobrol itu selalu dalam keadaan tenang? Terima kasih. Silahkan Teh. Sebenarnya kalau misalkan sekarang, apa, mood-nya lagi nggak bagus, terus komunikasinya yang keluar ternyata nggak bagus juga, kita nggak bisa neken sih. Misalkan si suaminya melakukan kesalahan, terus emosi kita meledak-ledak ya, itu kan ada trigger-nya juga. Jadi kalau misalkan sekarang komunikasi yang terjadi ada trigger-nya, yang mengakibatkan kita emosinya meledak-ledak keluar dan sebagainya, ya itu cukup normal sih, karena ada trigger-nya. Yang nggak normal adalah ketika nggak ada trigger-nya, terus kita ngobrol kayak gitu terus. Nah, kalau misalkan
nggak ada trigger apa-apa tapi kita ngobrol kayak gitu terus, yang kita perbaiki bukan miskomunikasinya, tapi yang kita perbaiki adalah manajemen emosi kita. Tapi kalau misalkan memang ada triggernya, terus kita emosinya meledak-ledak keluar, it's okay, nggak masalah, karena memang ada masalah yang harus kita bahas di sana. Apakah komunikasi saya dengan suami terus-menerus baik dan tenang seperti ini? Oh tentu tidak guys. Kalau misalkan ada permasalahan yang jadi trigger di antara kita berdua, ya tentu saja eh, nadanya agak tinggi gitu, terus agak nyindir-nyindir dan sebagainya. Bahkan sekedar buang sampah pun itu bisa jadi masalah komunikasi, percaya atau enggak. Bi buang sampah sekali, Bi buang sampah 2 kali, Bi buang sampah 3 kali, sampai 6 kali sampah itu masih tetap ada. 3 hari setelah perkataan pertama keluar, sampah itu masih tetap ada. Bayangin, masalah sampah aja itu bisa jadi masalah yang utama buat suami istri gitu ya. Saya pernah ngalamin itu, Bi buang sampah. Ya nanti sampai 4 hari sampah itu masih ada. Sampah itu masih ada di sana dan aku udah bilang berkali-kali gitu ya, di setiap ngelewat tong sampah pasti bilang itu, Bi buang sampah, Bi buang sampah. Sampai pada akhirnya daripada emosinya keluar, kamu teh nggak buang sampah, akhirnya saya yang buang sampah sendiri sambil nyindir tentu saja. Ini sampah nggak bisa jalan sendiri ke tong sampah. Gitu. Udah 4 hari dibilang kayak gini. Kurang lebih kayak gitu loh, disindir-sindir, nadanya agak ketus dan sebagainya karena ada trigger di sana ya. Udah mah disuruh buang sampah 4 kali, tugasnya buang sampah, tugasnya dia gitu ya. Tapi dia tidak melaksanakannya. Akhirnya adalah apa? Emoni miskomunikasi di sana dan terjadi emosi, sindir-sindiran dan sebagainya. Terus suami itu langsung kayak nyari celah lah, oh iya ini kan ada meeting dan sebagainya, padahal udah 4 hari kan ya, meeting tuh nggak sampai 4 hari langsung dari awal sampai 4 hari full gitu ya, ada istirahatnya. Kenapa nggak dibuang pada saat itu, misalnya kayak gitu. Itu kan jadi permasalahan juga sekedar sampah, apalagi masalah yang lain. Jadi wajar atau enggak sih kalau misalkan komunikasi ada emosinya? Wajar aja kalau misalkan ada trigger. Dan itu nggak apa-apa. Itu masuk ke fitrah manusia punya emosi. Tapi yang nggak wajar adalah ketika nggak ada trigger, terus kita marah-marah. Berarti yang harus diperbaiki adalah manajemen emosi kita. Terus boleh nggak teh kalau misalkan apa komunikasi tapi dengan emosi seperti itu boleh. Kalau misalkan memang ada triggernya, jangan dipendam. Kalau misalnya mau emosi, emosi aja. Tapi ya selebihnya dengan batasan emosi yang baik. Karena Rasulullah juga kan pernah ada emosi itu di dalam dirinya. Enggak dipendam-pendam karena memang emosi itu adalah fitrah manusia. Kadang rasa sedih, kadang rasa emosi, marah, kadang apa takut, kadang cemas, kadang khawatir ya memang itu emosi yang ada yang udah Allah kasih gitu ya. Kalau misalnya ada triggernya ya keluarkan saja dengan cara yang baik-baik. Nyindir-nyindir lah atau mungkin apa gitu ya itu boleh asalkan jangan di dalam rumah tangga dihindari untuk teriak-teriak berlebihannya atau bahasa-bahasa kasar yang berlebihan itu harus dihindari gitu aja. Jadi kalau misalnya selama ini ada triggernya boleh banget nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak ada triggernya berarti emosi kita yang harus belajar untuk manajemen emosi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, teman-teman. Seperti itu, Mas Hanif atas jawaban dari pertanyaannya. Semoga bisa membantu. Dan teman-teman, qadarullah tadi adalah pertanyaan terakhir yang bisa saya pilih untuk malam hari ini. Mohon maaf kepada teman-teman semua yang tidak terbaca chatnya atau tidak terbaca pertanyaannya. Semoga tadi sudah dicatat ya sama tim saya. Semoga nanti Teh Hikmah bisa menjawabnya secara eh, di lain waktu seperti itu, Teh Hikmah, insya Allah. Baik, terima kasih teman-teman. Masya Allah, luar biasa banget pada malam hari ini atas diskusinya kita, materi yang disampaikan oleh Teh Hikmah juga sangat luar biasa. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas penyampaian materi yang telah diberikan oleh Teh Hikmah, atas ilmu, pengalaman dan insight yang sangat luar biasa, berharga bagi kami selaku perjuang halal nih, Masya Allah luar biasa. Bang Zuprizal, Masya Allah. Sorry Bang, pertanyaannya nggak dijawab, belum bisa di ini, saya udah catat, Insya Allah. Oke, dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh peserta siap akad The Journey Batch pertama di kelas ketiga ini yang sudah aktif dan bertanya dari awal sampai akhir tadi ya. Insya Allah perjalanan kita belum selesai teman-teman karena masih ada kelas selanjutnya yaitu kelas keempat dengan tema yang sama-sama menarik juga untuk kita pelajari yaitu dompet boleh pisah, arah keuangan
harus satu. Nah, ini luar biasa tentang keuangan teman-teman. Di hari Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2025 di jam 15.30 hingga 17.00. Nah, insya Allah akan diisi oleh Kak Amalia, Kak Nisa, Mbak Amalia Kanisa, seorang certified financial planner dan founder Mominku. Nah, ini beliau juga sangat berkompeten di bidangnya ya. Jadi untuk membahas keuangan beliau cocok sekali ini untuk kita belajar bersama beliau. Kasih ini akan membahas bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga dengan bijak, luar biasa nih. Dan searah antara suami dan istri. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman, karena ini pembahasan yang sangat menarik untuk kita tunggu. Dicatat tanggalnya, tanggal 25, dibuatkan alarm seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk catatannya dibuat challenge-nya ya. Masya Allah. Jangan lupa ikuti challenge-nya, challenge yang diadakan oleh Sohabah, karena hadiahnya sangat menarik. Jadi yang teman-teman sudah tahu ada buku dan lainnya. Wow. Jadi hadiah yang sangat menarik untuk teman-teman dapati. Silahkan ikuti challenge-nya dan jangan sampai ketinggalan. Di kajian terakhir insya Allah kita akan ada informasi dari tim Sohabah atau tim Siap Akad mengenai layanan ta'aruf yang sudah diadakan yang sudah disediakan oleh Sohabah Foundation. Seperti itu teman-teman. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada eh, media partner yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Ada LDK Salim UNJ, FSLDK Jadebek, Jadi Tabek, Info Kajian Bandung, Hafazatul Quran Foundation, Erkin Nur Rahmat Zat Media, Info Kajian Semarang, Info Kajian Online, Sahabat Majelis Hijrah Squad Muslimah, Jogja Kajian dan Putri Putar. Semoga ini bisa menjadi amal jarih untuk kita semua. Sebelum berpisah teman-teman, kita seperti biasa kita akan foto bersama. Kita akan foto bersama Taikmah. Taikmah masih ada? Ah iya ini dia. Kita foto bersama Taikmah bareng-bareng, silakan. Berikan senyuman terbaiknya teman-teman. Masya Allah. Gayanya, ini ya bagi teman-teman yang sedang berhalangan untuk mengaktifkan kamera tidak apa-apa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengaktifkan kamera. Oke, kita akan foto bersama. Oke, saya pimpin. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, berikan jempolnya teman-teman. Berikan senyuman terbaiknya juga, jempolnya jangan lupa. Mas Zubrizal jempol mas. Nah ya itu, itu tupis itu. Oke saya hitung satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jazakumullah khairan kasiran atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kajian keempat insya Allah dengan semangat, yang semangatnya masih berapi-api luar biasa. Dan semoga eh, pertemuan kita ini bisa dicatat menjadi amal baik dan pembelajaran untuk keharmonisan rumah tangga kita nanti luar biasa. Sebelum kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Abdul Aziz undur diri. Ada pantun sebelum terakhir ya kan. Komunikasi itu kunci bahagia, bukan cuma saat suka tapi juga saat susah. Terima kasih teman-teman satu frekuensi yang setia. Kita lanjut di kelas keempat, insya Allah lebih luar biasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Hikmah atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Silakan yang masih ada kegiatan silakan dilanjutkan. Selamat izin menonaktifkan Zoom-nya ya. Assalamualaikum.